Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 5 pelajaran 4 dengan bagian 2 yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update-update terbaru dari video ini. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan keutamaan amalan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktekkan puasa Ramadan dan keutamaan amalannya. Memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Pada bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandakan pahala. Selain puasa, ada beberapa amalan sunnah yang dapat dilaksanakan pada bulan Ramadan guna menambah pahala kita. Apa saja amalan itu? Yuk, terus simak pelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, coba kalian amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan umat Islam sedang mengikuti sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Mengerjakan sholat tarawih termasuk salah satu amalan yang hendaknya dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, apalagi amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan? Berikut beberapa amalan sunnah yang dapat dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Jumlah rakaat ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir. Sholat witir adalah sholat sunnah ganjil, biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih. Sholat witir dengan bilangan rakaatnya boleh 1, 3, 5, dan seterusnya. Amalan yang kedua yang harus kita lakukan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar, atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan dari teman yang membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya asyik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Inilah amalan yang hendaknya kita laksanakan ketika di bulan Ramadan, karena keutamaan bulan Ramadan adalah salah satunya Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran, di mana kita disunnahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran.
Amalan ketiga yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Nah, anak-anak, apa sih bersedekah itu? Sedekah maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bisa kita lakukan berupa materi, berupa uang, atau berupa makanan, atau selainnya, yaitu dengan memberi senyum kepada orang lain juga adalah bersedekah. Dengan kita memberikan sedekah kepada orang lain, misal kita memberikan buka puasa kepada orang lain, maka kita pun akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang kita sedekahkan kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya, Allah akan membayarnya nanti dengan lipat ganda pahala yang banyak. Semoga dengan ini kita menjadi bersemangat untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan sedekah. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, antara lain, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Kemudian yang kedua, sedekah adalah sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kemudian yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Kemudian yang keempat, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Dan yang kelima, sedekah sebagai penghapus kesalahan atau penghapus dosa. Kemudian yang keenam, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikan dari kotoran. Inilah keuntungan sedekah yang kita dapatkan jika kita ikhlas bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu bisa bersedekah. Kemudian amalan keempat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf biasa dilakukan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dianjurkan selama iktikaf untuk mengerjakan amalan ibadah seperti berzikir, sholat fardu, dan sunnah serta membaca Al-Quran. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah, yaitu dengan yang pertama adalah selalu mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga banyak-banyak bersedekah. Dan yang keempat adalah mengisi dengan iktikaf, berdiam diri di masjid. Terus dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.